Sobat, kembali lagi di channel burung paling kece se-Nusantara. Asik. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mandi malam, manfaat mandi malam burung lovebird. Apa saja sih sebenarnya manfaat mandi malam untuk burung lovebird? Oke, yang pertama langsung saja ya. Yang pertama, menstabilkan birahi lovebird. Ya, tentu saja ketika lovebird mandi malam pasti badannya itu kedinginan, suhu tubuh akan menjadi turun, pasti birahi juga akan menjadi turun gitu ya. Oke, ya logikanya sih gitu. Tentu saja manusia juga sama lah, sama aja. Kalau manusia sedang birahi kalau sedang birahi kita mandi malam pasti birahi kita akan turun sih. Tapi bukan ini untuk lovebird ya. Kalau lovebird, manfaat yang pertama adalah menstabilkan birahi. Yes, tentu saja. Kemudian manfaat yang kedua, menyegarkan tubuh lovebird. Tentu saja setelah mandi pasti tubuh lovebird akan menjadi segar bugar. Jangankan lovebird ya, manusia aja pasti segar bugar kalau habis mandi itu. Nah, efek dari segar bugar itu apa? Tentu saja manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga yaitu pendongkrak suara lovebird menjadi wow gitu ya. Tentu saja ketika lovebird segar badannya, fresh, pasti suaranya akan juga lantang dan juga ngekeknya pasti akan bertambah panjang. Karena apa? Karena malam dia dimandikan, kemudian dia pasti istirahatnya akan nyenyak sekali, sehingga tenaga yang disimpan akan semakin full atau 100% tersimpan. Kemudian manfaat yang keempat, menambah durasi ngekek. Tadi sudah saya jelaskan, menambah durasi gitu ya. Tentu saja, karena apa kok bisa menambah durasi? Ya logikanya ketika kita istirahat dengan tenang pasti tenaga kita akan terhimpun dengan sangat full atau 100% terhimpun, jadi tidak ada sisa-sisa kelelahan atau apa gitu ya. Pasti durasinya akan bertambah semakin panjang. Kemudian manfaat yang kelima, lupa saya. Manfaat yang kelima yaitu menstabilkan aksi di lapangan. Kok bisa gitu Om? Gimana nih kok bisa stabil aksi di lapangan gitu ya? Ya tentu saja secara logika, ketika kita istirahat malam dengan sempurna pasti tenaga kita akan terhimpun. Dan ketika tenaga kita terhimpun, tenaga lovebird terhimpun, pasti ngekeknya akan stabil, cuek, pokoknya akan menjadi juara. Kemudian manfaat yang keenam untuk mandi malam lovebird yaitu burung menjadi anteng di tangkringan atau negen ya. Kemudian ini dia, anteng di tangkringan. Setelah stabil aksi di lapangan pasti lovebird kita akan anteng juga di tangkringan atau negen. Kalau negen atau anteng pasti poin yang kita dapatkan juga akan semakin bertambah banyak. Tentu saja dengan ngekek yang panjang ya. Kalau cuma anteng aja nggak ngekek ya nggak dapat poin coy. Oke, itu adalah 6 garis besar manfaat mandi malam untuk burung lovebird. Saya ulangi lagi ya, tapi nggak usah dijelaskan, garis besarnya aja. Manfaat mandi malam untuk burung lovebird yaitu yang pertama, menstabilkan birahi lovebird, kemudian menyegarkan tubuh lovebird. Setelah segar, kemudian lovebird akan menjadi terdongkrak suaranya. Setelah terdongkrak suaranya, suara burung atau ngekeknya akan menjadi panjang, durasinya akan bertambah panjang. Setelah ngekek panjang, durasi bertambah panjang, pasti akan stabil di gantangnya,
atau di lapangan ya. Setelah stabil di lapangan pasti burung kita akan anteng dan megen gitu ya. Oke, itu adalah 6 manfaat mandi malam untuk burung lovebird. Kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para kicomania. Pertanyaannya itu biasanya gini, Om, jam berapa sih ideal untuk mandi malam? Oke, idealnya untuk mandi malam itu sekitar jam 7 atau sehabis isya gitu ya. Soalnya kenapa kok jam 7? Soalnya kalau jam 7 itu belum terlalu dingin, suhu udara malam itu belum terlalu dingin, sehingga burung tidak terlalu over kedinginan gitu ya. Kalau terlalu over kedinginan bukan ngekek yang bertambah, tapi malah jadi penyakit gitu ya. Jadi flu, bisa meriang dan lain sebagainya, kena virus. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan yang kedua adalah, setelah mandi langkah apa yang selanjutnya dilakukan Om, gitu kan. Oke, setelah mandi burung dibiarkan dulu sampai bulunya itu setengah kering. Ingat ya, setengah kering, jadi tidak basah kuyup atau tidak kering banget gitu ya. Sulit banget sih ini. Oke, setengah kering. Nah, setelah setengah kering, dikira-kira aja lah 15 menit atau berapa gitu ya. Setelah setengah kering baru kita kerodong, full kerodong, kemudian tentu saja kita masteri gitu ya. Masterannya terserah, mau palang kece atau kenarian atau lovebird minor, terserah Anda gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, usia berapa sih Om lovebird boleh dimandikan malam gitu ya. Usia yang ideal untuk lovebird mandi malam itu usia di atas 3,5 bulan. Kenapa kok 3,5 bulan? Karena di usia-usia itu birahi lovebird sudah mulai terbentuk, kemudian saling suka sesama lawan jenis juga sudah mulai ada gitu kan ya. Pokoknya 3,5 bulan itu idealnya untuk mandi malam lovebird. Karena kalau lovebird terlalu dini dimandikan malam itu malah jadi efeknya negatif gitu ya. Oke, pertanyaan yang keempat yang sering muncul atau biasa ditanyakan, kalau lovebird betina, kalau lovebird betina umur berapa sih Om untuk dimandikan malam gitu ya. Oh ya, kalau lovebird jantan dan betina itu berbeda. Kalau lovebird betina itu kan birahinya akan semakin bertambah gitu kan. Kalau lovebird betina itu idealnya umur 4 bulan ke atas. Kalau lovebird betina idealnya itu umur 4 bulan ke atas. Kenapa 4 bulan? Karena lovebird betina itu birahinya akan semakin naik seiring bertambahnya umur. Birahinya akan semakin naik dan naik. Ketika kita memandikan malam sejak umur 4 bulan, itu berarti kan sudah ada birahi. Kemudian kita mandikan malam, setelah umurnya beranjak atau bertambah, itu birahinya akan stabil dan tetap stabil gitu ya. Itu alasannya itu gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini tentang manfaat mandi malam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jelaskan, yang belum bisa saya jelaskan di narator ini, silahkan komen. Oke, terima kasih. Salam kicau mania. Bye bye.